مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آية إنه هو السميع البصير. Jemaah sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita dalam majelis ilmu dan mudzakarah. Bulan ini adalah bulan Rajab, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Allah sendiri yang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengannya, yang sering kita namakan Isra Mi'raj. Apa itu Isra? Yaitu perjalanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Hikmah apa yang bisa kita petik daripada Isra wal Mi'raj ini? Banyak sekali. Namun pada pertemuan yang singkat ini mungkin saya tidak sempat untuk menjelaskan secara mendetail. Yang pertama, Rasulullah SAW itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kejadian ini sangat ajib. Perjalanan dari bumi sampai ke langit yang ketujuh hanya memakan waktu beberapa jam saja, yaitu 1 malam. Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kejadian ini di luar nalar pikiran manusia, yaitu Isra Mi'raj. Maka oleh karena itu ada kejadian-kejadian, ada masalah-masalah yang mungkin tidak mampu kita selesaikan dengan kemampuan kita, dengan pikiran kita, dengan materi kita. Hanya mampu sandarkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apapun bisa jadi kalau itu Allah Subhanahu wa taala kehendaki. La tataharrak dzarratan illa biidznillah, tidak akan bergerak satu debu tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perjalanan Rasulullah dari masjid ke masjid kemudian menemui Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita orang Islam, Rasulullah menjemput sholat dalam Mi'raj. Jangan lupa sholat 5 waktu yang dijemput ini kita kerjakan di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat sunnah silakan dimanapun Anda kerjakan, di rumah, di hotel, di kampus, di kantor. Namun sholat 5 waktu kita kerjakan di masjid. Hadirin yang mulia, tidak seorang pun ulama yang meremehkan sholat berjamaah di masjid. Imam Abu Hanifah memfatwakan kalau orang sholat di rumah sah, namun tidak mendapatkan pahala apa-apa. Dengan satu hadis, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid. Tidak ada pahala sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Boleh sholat di rumah namun tidak mendapatkan pahala apa-apa menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam
Hambali dengan satu hadis yang mafhumnya, aku ingin memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian kuperintahkan orang-orang untuk membakar rumah-rumah orang yang sholat di rumahnya. Sholat di masjid adalah fardu ain. Sholat di rumah tidak bisa, tidak sah. Namun menurut kita Imam Syafi'i, sah sholat di rumah, bahkan berpahala. Namun pahalanya sah. Sholat di masjid pahalanya 25 atau 27 derajat sesuai dengan hadis. Jamaah yang mulia, melihat konteks daripada hadis-hadis ini, maka mari momen Isra Mi'raj ini menyadarkan kita bahwa betapa penting kita sholat 5 waktu di masjid. Karena Nabi SAW menjemput sholat, beliau berjalan ke Sidratil Muntaha. Sesampainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an begitu Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil nama Muhammad dengan panggilan Muhammad. Tidak. Kalau nabi lain ada, ya Musa, ya Yahya, ya Nuh. Kita lihat kalau ada ya Muhammad, ada dalam kata di dalam Al-Quran Muhammad, namun hanya istisna saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuciptakan engkau Muhammad kecuali untuk rahmatan lil alamin. Yang kedua, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad SAW ini diutuskan illa, istisna, kecuali seorang rasul, pemberi pernyataan. Maka oleh karena itu, para jamaah sekalian, tidak ada pertentangan hadis mengenai Rasulullah SAW salat 5 waktu di rumah atau di masjid. Yang paling sahih pendapatnya adalah di masjid. Namun bagi wanita boleh di masjid, boleh di rumah. Tapi alangkah baiknya untuk menghindari fitnah pada akhir zaman ini, wanita salatnya di rumah. Sekian, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق